Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anginur Anissa dari kelas TPPL 1C Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Sini saya akan mereview jurnal, yaitu untuk tugas UAS Praktik Kimia Fisika, yang berjudul Pemanfaatan Nanopartikel Perak Ekstrak Belimbing Wuluh sebagai Indikator Kolorimetri Logam Merkuri. Merkuri merupakan logam berat dengan toksisitas tinggi yang seringkali mencemari lingkungan perairan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan konsentrasi logam merkuri melalui biosintesis nanopartikel perak dengan memanfaatkan ekstrak buah belimbing wuluh. Perkembangan zaman dan aktivitas perindustrian saat ini terus meningkat, menyebabkan beberapa permasalahan pencemaran pada lingkungan perairan. Salah satu limbah yang berasal dari aktivitas perindustrian dan seringkali mencemari lingkungan perairan adalah logam berat. Logam berat merupakan zat pencemar yang memiliki efek yang berbahaya karena memiliki sifat toksik, tidak dapat diuraikan secara biologis dan stabil. Logam berat pada konsentrasi rendah umumnya sudah dapat menimbulkan efek toksik bagi makhluk hidup. Metode biosintesis merupakan metode sintesis nanopartikel perak dengan menggunakan ekstrak tanaman sebagai bioreduktor. Salah satu ekstrak tanaman yang memiliki kemampuan untuk dijadikan sebagai bioreduktor adalah belimbing wuluh. Tanaman ini memiliki kandungan senyawa metabolik sekunder berupa asam askorbat, vitamin C yang cukup tinggi yang dapat berperan sebagai bioreduktor pada proses sintesis nanopartikel perak. Analisis kualitatif logam merkuri dengan menggunakan indikator nanopartikel perak dapat dilakukan secara kolorimetri, yakni dengan cara melihat perubahan warna nanopartikel perak yang menjadi bening setelah ditambahkan sampel yang mengandung logam merkuri. Sedangkan analisis kuantitatif logam merkuri dengan menggunakan indikator nanopartikel perak dapat dilakukan dengan metode spektrofotometri UV-Vis dengan mengukur absorbansi masing-masing indikator nanopartikel perak setelah dilakukan penambahan sampel logam merkuri. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan selama 3 bulan. Bahan-bahannya ada aquades, aluminium nitrat nonahidrat, kalsium klorida, kromium 3 nitrat nonahidrat, kristal tembaga sulfat, besi klorida tetrahidrat, raksa 2 klorida, kalium klorida, magnesium klorida, mangan 2 sulfat, nikel 2 sulfat, timbal 2 nitrat, seng klorida, natrium klorida, natrium hidroksida, raksa 2 klorida. Peralatan yang digunakan ada neraca analitik, kuvet, gelas kimia, gelas ukur, labu Erlenmeyer, hot plate, labu ukur, botol semprot, corong, pipet mikro, dan termometer. Terdapat juga aluminium foil, kertas saring Whatman, tisu, kertas saring biasa, sudip, gunting, botol vial, spektrofotometer UV-Vis, pipet tetes, kaca arloji, pipet volume, dan filter vakum. Tahapan penelitian biosintesis nanopartikel perak. Pembuatan ekstrak belimbing wuluh. Belimbing wuluh dicuci bersih, kemudian dipotong dan ditimbang sebanyak 20 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 ml dan ditambahkan aquades sebanyak 100 ml. Lalu dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit. Diamkan dan disaring dengan menggunakan kertas saring. Biosintesis nanopartikel perak
menggunakan ekstrak buah belimbing wuluh. Dilakukan dengan mencampurkan ekstrak buah belimbing wuluh dengan larutan AgNO3 1 pada perbandingan masing-masing 1:1 dan 2:1. Selanjutnya, campuran tersebut dipanaskan di bawah sinar matahari dengan variasi waktu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit. Setelah itu, diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV FIS pada panjang gelombang 280-700. Panjang gelombang yang menghasilkan absorbansi maksimum pada rentang 400-500 ditentukan sebagai panjang gelombang maksimum. Deteksi logam merkuri uji selektivitas nanopartikel perak. Selektivitas nanopartikel perak ditentukan dengan memasukkan masing-masing 2 mili nanopartikel perak yang telah dibuat pada kondisi optimum ke dalam botol vial. Selanjutnya, ditambahkan masing-masing 1 mili larutan logam standar dengan konsentrasi 100 ppm, kemudian diamati perubahan warnanya dan diukur absorbansinya. Uji sensitivitas nanopartikel perak terhadap logam merkuri. Dimasukkan 2 mili larutan nanopartikel perak yang telah disintesis ke dalam masing-masing botol vial. Selanjutnya, ditambahkan 1 mili larutan logam merkuri masing-masing dengan konsentrasi sebagai berikut. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi, diukur absorbansinya. Pembuatan kurva kalibrasi spektrofotometer UV-VA. Logam merkuri larutan nanopartikel perak yang telah dibuat pada kondisi optimum. Masing-masing dimasukkan sebanyak 2 mili ke dalam kuvet, kemudian ditambahkan 1 mili larutan standar logam merkuri masing-masing dengan konsentrasi sebagai berikut. Kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum sebagai data untuk analisis dengan metode spektrofotometer. Pembuatan kurva kalibrasi citra digital larutan nanopartikel perak yang telah dibuat pada kondisi optimum masing-masing dimasukkan sebanyak 2 mili ke dalam kuvet, kemudian ditambahkan 1 mili larutan standar logam merkuri masing-masing dengan konsentrasi sebagai berikut dan kemudian difoto dengan menggunakan kamera di dalam mini studio. Lalu di foto tersebut di-crop menggunakan aplikasi Adobe. Preparasi dan analisis sampel lingkungan perairan. Sampel kemudian dipreparasi dengan metode adisi standar, di mana sampel yang telah diambil kemudian disaring dengan penyaring, vakum dengan kertas saring, lalu diambil 20 mili sampel dan ditambahkan 5 mili NaOH 2 molar dan dibiarkan 10 menit. Lalu campuran disaring dengan kertas saring dan ditambah 5 mili HCl 2 molar. Setelah itu, campuran sampel ini ditambahkan 1 mili ke dalam 2 mili nanopartikel perak. Kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum dengan menggunakan spektrofotometer. Teknik pengumpulan dan analisis data, pembuatan dan penentuan konsentrasi merkuri menggunakan kurva kalibrasi metode spektrofotometri UV-FIS. Kurva kalibrasi metode spektrofotometri dibuat dengan memplot nilai absorbansi A yang diperoleh VS konsentrasi larutan standar dengan menggunakan Microsoft Excel. Pembuatan dan penentuan konsentrasi merkuri menggunakan kurva kalibrasi citra digital. Yang pertama, gambar atau foto dari nanopartikel perak yang telah ditambahkan larutan standar merkuri di-crop dengan menggunakan aplikasi Photoshop CS6 dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm pada bagian yang warnanya paling merata. Dicari nilai komponen warna dari masing-masing larutan tersebut dengan menggunakan program MATLAB. Dihitung nilai intensitas absorbansi. Kurva kalibrasi metode citra digital dengan teknik analisis simpel linear diperoleh dengan cara memplot intensitas absorbansi A, komponen warna RGB vs konsentrasi. Hasil yang dicapai nanopartikel perak ekstrak belimbing wuluh.
Dalam penelitian ini telah berhasil disintesis nanopartikel perak dengan menggunakan ekstrak beli menggulu sebagai bioreduktor. Terbentuknya disperse colloid nanopartikel perak dikarenakan vitamin C memiliki potensial reduksi standar yang lebih kecil, yakni sebesar plus 0,35 dibandingkan dengan potensial reduksi standar logam Ag+ yang lebih besar, yakni sebesar plus 0,80. Proses terbentuknya nanopartikel perak setelah pencampuran larutan AgNO3 dengan ekstrak buah beli menggulu ditandai dengan terjadinya perubahan warna larutan AgNO3 dari bening menjadi kuning kecoklatan. Perubahan warna yang terjadi setelah proses penyinaran dengan sinar matahari ini juga disebabkan karena terjadinya SPR akibat eksitasi elektron pada permukaan nanopartikel perak. Gambar 1 yaitu kurva penentuan panjang gelombang maksimum. Dapat diketahui bahwa gelombang maksimum nanopartikel perak yaitu sebesar 400 N. Gambar 2 yaitu hasil data uji keselektifan nanopartikel perak. Selanjutnya, gambar 3 hasil data keselektifan nanopartikel perak. Diketahui bahwa nanopartikel perak ekstrak beli menggulu hanya selektif terhadap logam merkuri. Gambar 4 yaitu hasil konsentrasi nanopartikel. Berdasarkan gambar 4 dapat diketahui bahwa nanopartikel perak ekstrak beli menggulu sensitif terhadap logam merkuri pada konsentrasi 60 part per milion yang secara langsung dapat dilihat oleh mata. Gambar 5, kurva kalibrasi spektrofotometer UV FIS. Penggunaan kurva kalibrasi spektrofotometer. Kurva kalibrasi spektrofotometri ditetapkan apabila data kualitatif menunjukkan perubahan warna yang signifikan dari nanopartikel perak ketika ditambahkan dengan larutan sampel yang mengandung logam merkuri. Kurva kalibrasi secara spektrofotometri dan citra digital berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat pada gambar 5 dan gambar 6 sebagai berikut. Hasil data konsentrasi sampel lingkungan perairan. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa 11 sampel lingkungan perairan di Provinsi Bengkulu tercemar merkuri. Dari 11 sampel diketahui bahwa 8 dari 11 sampel telah melebihi ambang batas penggunaan merkuri di lingkungan perairan. Kesimpulan dari review jurnal kali ini yaitu berdasarkan hasil kegiatan penelitian PKM yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa nanopartikel ekstrak beli menggulu memiliki potensi yang besar untuk dijadikan indikator kolorimetri pendeteksi logam merkuri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.